SMA, dan PT. Ini ya, deskripsi capaian pembelajaran pada KKNI. Sekarang penilaian eksternal juga bisa melibatkan dosen-dosen. Penilaian terhadap segala sesuatu yang mudah diukur kalau dulu, saling bantu, berbagi materi, asik dalam apa yang dikerjakan. Ini ya, pembelajaran student center learning. Hai sahabat NH Channel Official, kita akan melanjutkan materi hari ini, yaitu rekonstruksi mata kuliah ya. Jadi ada jenis rancangan pembelajaran semester, integrasi SCL dalam rancangan pembelajaran, seperti itu. Sini ya, dalam memahami dan mengimplementasikan metode pembelajaran, asesmen dan evaluasi pembelajaran. Jadi kita akan pelajari apa capaian kemampuan akhir pembelajaran. Jadi metode pembelajaran asesmen, interaksi antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi penilaian proses dan hasil belajar, asesmen dan evaluasi pembelajaran. Nah di sini ya ada ketua prodi sebagai enable. Ini jadi kelas kurang kondusif, hasil belajar kurang memuaskan, aktivitas mahasiswa rendah. Jadi dosen dalam tim mengapa butuh rekonstruksi mata kuliah. Jadi karena ini ya. Jadi harus ada rekonstruksi mata kuliah. Jadi di sini ada self evaluasi, yaitu proses pembelajaran, apa materi sudah di luar kepala, tidak perlu belajar, kalau mengajar karena sudah hafal, buku-buku sudah banyak, rujukan mulai 10 tahun lalu tidak pernah berubah, catatan mahasiswa tugas, proyek mahasiswa sama dari tahun ke tahun, mengajar tidak pernah pakai media pembelajaran sehingga proses pembelajaran kurang menarik, mengajar dengan kelas besar, tim teaching, namun mengajar bergantian. Ini permasalahan sehingga harus konstruksi mata kuliah seperti itu. Jadi tahapan rekonstruksi mata kuliah itu adalah lakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran mata kuliah. Analisis terhadap informasi yang diperoleh dari proses evaluasi. Jadi sini pelaksanaan rekonstruksi mata kuliah, ada rekonstruksi CP, KAD melalui pengembangan peta KAD, rekonstruksi bahan kajian dan bahan ajarnya, rekonstruksi model pembelajaran, rekonstruksi terhadap metode penilaian mata kuliah, seperti itu. Ini ada elemen rekonstruksi, jadi ada standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian. Nah, ini juga ada menurut Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang SNPT, yaitu berdasarkan KKNI, sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum. Jadi ini adalah rumusan capaian pembelajaran atau learning outcome. Jadi profil lulusan itu harus scientific visinya. Jadi terus sesuai dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan apa yang diharapkan universitas itu. Nah ini ya deskripsi capaian pembelajaran berdasarkan pada KKNI, rumusan umum, capaian pembelajaran program studi, rumusan rinci, capaian pembelajaran prodi, seperti ini. Ini definisi capaian pembelajaran, definisi mata kuliah adalah kemampuan yang sudah dijelaskan tadi ya. Pengetahuan, sikap, keterampilan, pengalaman belajar, kemampuan akhir yang diharapkan, KAD namanya. Ini definisi standar kompetensi menurut Permendiknas. Ini ya, HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Lalu ini level taksonomi dalam proses pembelajaran ya, yang tadinya cuma sampai C5, sekarang sampai C6 ya, mencipta. Ini contoh CP mata kuliah. Ini kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi ada kata-kata ininya ya, kata kuncinya, menjelaskan, menerapkan, mengevaluasi, mengembangkan, seperti itu. Ini juga ada contoh-contohnya ya, sesuai dengan level 2 taksonomi Bloom, revisi. Ini elemen rekonstruksinya,
Ini Permendikbud nomor 49 tentang standar nasional. Ini jenjang standar isinya ya, dari SD, SMP, SMA, dan PT. Ini ya, deskripsi capaian pembelajaran pada KKNI. Nah, ini tadi elemennya proses penilaian berkesinambungan sesuai dengan KPT 2013, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, seperti itu ya. Ini ada sikap, diri, tertulis, lisan, portofolio, praktek lapangan, unjuk kerja, penugasan, hasil kerja. Ini suasana perkuliahan yang diharapkan. Kalau dulunya seperti ini, nah yang akan datang diharapkan lebih berubah. Jadi kayak penilaian pengetahuan secara terpisah. Sedangkan yang diharapkan penilaian menjangkau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Seperti itu. Penilaian eksternal dilakukan hanya oleh ahli. Sekarang penilaian eksternal juga bisa melibatkan dosen-dosen. Penilaian terhadap segala sesuatu yang mudah diukur kalau dulu. Kalau sekarang penilaian yang menyeluruh dan terintegrasi. Kalau dulu penilaian terhadap pengetahuan, sekarang penilaian pemahaman dan nalar secara ilmiah. Jadi diharapkan adalah student center learning. Jadi saling berinteraksi, semua saling bicara, saling bantu, berbagi materi, asik dalam apa yang dikerjakan. Ini ya pembelajaran student center learning. Teaching center learning. Belajar menerima pengetahuan. Ini model pembelajaran ya. Jadi kalau hanya membaca itu hanya di memori mahasiswa itu hanya 10%. Tapi kalau dilakukan real yaitu 90%. Nih ya, ada role playing, simulasi, self direction learning, cooperative learning, project based learning. Seperti itu. Ini rancangan pembelajaran, peta kajian materi MK, rencana pembelajaran 1 semester, distribusi pertemuan bahan kajian, rencana tatap muka setiap minggu, rancangan tugas mahasiswa, instrumen penilaian 4 domain KKNI, lembar kerja mahasiswa, kontrak perkuliahan. Ini contohnya ya, peta kajian. Mahasiswa memahami konsep metode numerik misalnya, serta mampu mengembangkan bahasa pemrograman. Ini contohnya misalnya peta konsep. Ini rencana pembelajaran 1 semester dijabarkan dari minggu ke berapa, kemampuan akhir yang diharapkan, indikator pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, kriteria penilaian, dan bobot penilaian. Ini distribusi pertemuan bahan kajian. Ini modul ya, pertemuan tatap muka. Dijelaskan, ini misalnya model pembelajaran student center learning. Nah, ini skenario pembelajaran. Ini rancangan tugas mahasiswa, tugasnya apa saja, kemampuan akhir yang diharapkan, indikator, uraian tugas, seperti itu. Lembar kerja mahasiswa. Ini kontrak perkuliahan. Ini tugas. Jadi membuat rencana tindak lanjut, rekonstruksi mata kuliah, pilih konsep materi dengan aspek-aspek berikut. Tentukan pendekatannya, sertakan alasannya, tentukan medianya, sertakan alasannya. Tentukan alat evaluasi, sertakan alasannya. Tentukan keterlibatan siswa, sertakan alasannya. Membuat RPS untuk satu mata kuliah sesuai dengan RTL dan dikumpulkan ke panitia. Seperti itu ya, terima kasih. Semoga bermanfaat materi hari ini.